John Hartman dan juga rumor-rumor tentang pemain-pemain yang debut. Betul. Apakah ini memang sudah oke, Betul. sudah pasti, apakah ini pilihan terbaik? Kita akan membahas bersama Bung Labib Sadat. Selamat pagi Bung Labib. Selamat pagi Mas Tommy, Kak Yandri. Wah, Halo. semangat, Semangat selalu semangat kalau bersama Bung Labib ini ya. Ya Bung Labib ini, Yes. PSSI baru ngumumin 23 nama yang dipanggil untuk TC jelang Piala AFF 2026 dan namanya mungkin mengejutkan nih kalau untuk para pencinta sepak bola ya, karena beberapa pemain yang diharapkan masuk ke skuad ternyata nggak ada, dan rumor yang beredar menyebut katanya nama-nama kayak Rizky Ridho, Eliano Putra. Renders, Beckham Putra ini udah dipastikan masuk, sementara TC ini untuk menyaring nama-nama lain yang bisa dimasukkan ke skuad. Nih, gimana kalau menurut Bung Labib? Benar nggak sih rumor itu, Bung Labib? Ya. Sebelumnya pengen mengedukasi bahwa namanya saat ini udah bukan AFF Cup lagi, tapi udah ASEAN Championship Hyundai Cup. Betul. Jadi biar terbiasa aja sih sebenarnya. Intermezzo aja, intermezzo. Iya. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat kemarin sudah ada rilisan sekitar 23 pemain ya yang akan mengikuti TC di bulan Juni, tentunya setelah Super League berakhir. Ini kan ada beberapa nama yang sudah lama nggak dipanggil, akhirnya dipanggil lagi. Ada nama yang belum pernah dipanggil sama sekali untuk mengikuti pemusatan latihan, dipanggil. Dan ini sebenarnya sesuatu yang lumrah untuk pelatih baru menurut aku kayak Arti. Jadi memang mungkin Coach John Hartman ingin memberikan ke banyak pemain kesempatan untuk ikut setidaknya seleksi atau training camp gitu bersama tim nasional Indonesia. Kalau nama-nama seperti Rizky Ridho, Doni Pamungkas, Jody Amat, Etam, Eliano, ini mungkin nama-nama yang sudah ada di kantongnya John Hartman gitu, tanpa harus John Hartman melakukan seleksi, tanpa John Hartman melakukan pantauan langsung di lapangan, tapi John Hartman udah tahu kelima pemain tersebut nampaknya akan mendapatkan porsi ataupun mendapatkan tempat lah setidaknya mungkin di TC terakhir. Kan kita juga belum tahu, karena setiap TC itu kan ada fase-fasenya. Mungkin ini fase pertama manggil seperti Riyandi, Hoki Caraka, lalu ada Sen Patinama, Maklok, Axel Runtukahu, nama yang akhirnya dipanggil, dan ini mungkin ingin memberikan kesempatan saja dan membuka tabung talent pool seluas-luasnya untuk tim nasional Indonesia. Jadi menurut saya ini hal yang sangat positif buat tim nasional Indonesia agar banyak pemain yang bisa terpantau dan bisa setidaknya bisa memiliki kesempatan untuk bermain untuk timnas Indonesia di kejuaraan resmi gitu. Walaupun levelnya masih level regional, tapi it's okay, itu bagus banget. Apalagi John Hartman juga mengatakan bahwa sepertinya di ASEAN Cup yang akan berlangsung bulan Juli ya setelah final Piala Dunia ini akan sangat sulit untuk memanggil pemain-pemain yang main di Eropa, karena biasanya pemain-pemain yang bermain di Eropa ini antara udah kembali lagi ke timnya masing-masing untuk melakukan TC untuk menjelang musim baru juga. Jadi John Hartman memasang atau memanggil nama-nama yang memang available. Apalagi kita tahu Super League musim 2026-2027 baru akan berlangsung bulan September nanti. Jadi ini sesuatu yang sangat positif sih. Ngebuka aja sebenarnya sih, ngelebarin national pool talent tim nasional tim Indonesia aja. Bung Labib tadi sempat menyinggung nama Axel Runtukahu yang dipanggil oleh Yes. John Hartman untuk TC di ASEAN Championship Hyundai Cup ini. Menurut Bung Labib nih, nama ini kan akhirnya muncul nih, nama Axel Runtukahu. Dan kita sama-sama melihat bahwa mungkin secara historis di Super League beliau ini memainkan permainan yang oke selama 21 pertandingan. Nah, kalau Bung Labib sendiri dari kacamata Bung Labib melihat Axel Runtukahu ini pemain yang seperti apa sih, Bung Labib? Ya, saya tuh siaran Liga 2 saat itu bersama 5 musim yang lalu, ini cerita aja sedikit ya. Ketika itu Axel Runtukahu masih main buat Sulut United. Jadi tuh saya udah melihat bakatnya Axel ini sejak di Liga 2 bersama Sulut United, karena kebetulan memang Axel kan orang Tondano ya, orang Sulawesi Utara, jadi dia bermain untuk tim asal atau terdekat dari tanda kelahirannya ya, walaupun Sulut United di Manado ya, Tondano sama Manado ada jarak gitu. Ya, tapi memang pemain ini balik lagi saya lihat ini pemain spesial, saya bilang. Ketika saya siaran usianya Axel tuh berarti masih sekitar 23 tahun saat itu. Saya bilang ini pemain
wah, the unsung hero nih di Sulut United. Cepat atau lambat saya rasa dia akan main di Liga 1. Saat itu Sulut United main di Liga 2 dan betul adanya ketika selesai bersama Sulut United, dia diambil sama PS Barito Putra untuk Liga 1 musim 2023 sampai 2024-2025, dan saya lihat di Barito Putra dia walaupun saat itu Barito diisi pemain-pemain asing untuk lini depan, karena sesuatu yang lumrah ya untuk klub-klub Indonesia pemain depannya atau lini depannya itu diisi pemain asing gitu. Dan Axel Runtukahu tetap walaupun minute play-nya saat itu tergolong minim ya, kalau dibilang minim banget sih enggak, tetapi dia ini punya role sebagai pemain pengganti atau super sub, dan setiap musim dia bisa mencetak lebih dari 5 gol. Bahkan raihan terbaiknya itu 2 musim yang lalu, yaitu dia pernah mencetak 7 gol gitu, dan statusnya itu saat itu bukan pemain utama, pemain cadangan. Dan sekarang di Persija, di tim yang lebih besar, tim yang lebih solid, apalagi musim ini banyak sekali pemain asing yang berjubel di Super League, tetapi Axel masih bisa main lebih dari 20 game buat Persija, masih bisa terlibat di 7 gol untuk Persija, 6 gol dan 1 assist. Dan pemain ini menurut saya punya potensi besar as a forward, dalam artian etos kerjanya, determinasi dia, skill. Paling mungkin yang masih ada beberapa perbaikan mungkin final decision dan ketenangan Axel di depan mulut gawang. Karena kalau kita lihat chance create-nya Axel tuh bagus banget, apalagi ketika dia selalu mencari ruang atau membuka ruang, meminta bola tuh dia selalu mencari ruang kosong. Itu menurut saya sesuatu yang sangat intelligence banget bagi seorang pemain, bisa mencari ruang ketika meminta passing gitu atau meminta crossing gitu. Jadi ini Axel sih sangat layak memang untuk dipanggil ke TC jelang ASEAN Championship nanti. Nah, Bung Labib, kalau bicara tadi soal nama-nama yang memang udah jadi andalan kayak Rizky Ridho, Eliano, Beckham, dia memang udah dipastikan akan pasti dimainin nih kayaknya untuk di Piala AFF nanti. Tapi untuk penjaga gawang ini Coach John Herman udah manggil 3 nama yang kayaknya emang pasti akan dimainin nih untuk di Piala AFF. Sementara namanya adalah Cahya Supriyadi, Nadeo dan juga Muhammad Riyandi. Sayangnya kembali nggak ada nama Teja Paku Alam nih yang sebenarnya diharapkan bisa main di Piala AFF. Ini menurut Bung Labib apa sih alasannya Coach John Herman nggak manggil Teja Paku Alam lagi nih untuk TC yang ini? Iya, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya mungkin lebih ke regenerasi ya Mbak. Dan bagaimana juga kalau kita melihat pengalaman, sayang banget Teja Paku Alam ini adalah pemain yang lahir di era yang kurang tepat kalau menurut saya. Ketika dia usia muda, dia harus bersaing melawan prime-nya Kurnia Mega, prime-nya Andri Tani. Kita harus sepakat di situ. Di usia dia, karena dia kelahiran 94, artinya dia harus bersaing dengan Kurnia Mega saat itu yang kelahiran 90. Lalu ada Andri Tani yang tahun kelahiran 91 yang kita tahu di era 2010, medio 2010, nama Kurnia Mega sama Andri Tani itu nggak tergantikan banget. Jadi penjaga gawang timnas saat itu. Ketika Mega dan Andri Tani bergeser, dia harus melawan Hernando dan Nadeo yang muncul berbarengan, dan Riyandi dan Adi Satrio bahkan saat itu. Maka saya bilang Teja ini pemain bagus, sangat bagus, tapi lahir di waktu yang kurang tepat gitu. Jadi kalau kita lihat Teja ini nggak punya pengalaman internasional sayangnya. Jadinya apa sih buat Teja ya? Dia jadi nggak punya banyak pengalaman internasional kayak tadi kalau zaman dulu sebutannya AFF Cup, Asian Games. Si James pun waktu itu dia bukan pilihan utama, bahkan di AFF Cup 2016 dia kiper ketiga di bawah Kurnia Mega dan juga Andri Tani gitu. Dan setelah dia udah dapat picknya sebagai seorang kiper di usia 29-30, lawannya dia udah Hernando Nadeo yang tiba-tiba mendapatkan banyak kesempatan dari Coach Sintayong sebelumnya. Belum lagi sekarang kehadiran Martin Pas dan juga kiper asal Lombok yaitu Emil Audero gitu. Udah semakin sulit kondisinya. Jadi menurut saya ketika Teja mungkin mendapatkan pengalaman internasional yang cukup banyak di usia muda, itu mungkin menjadi nilai plus. Tapi masalahnya di usia 32 tahun pada tahun ini, Teja belum banyak mendapatkan caps internasional atau kejuaraan internasional. Jadi menurut saya mungkin Coach John Herman ingin melihat kiper-kiper muda yang udah punya jam terbang internasional yang banyak gitu, Mbak. Betul. Bung Labib, kalau tadi kita ngomongin lebih ke regenerasi ya, Sepakat. Bung Labib, kalau tadi kita ngomongin tentang Teja Paku Alam yang tidak dipanggil. Kali ini kita berpindah kepada Ferrari yang dipanggil dalam TC.
Namun di sisi lain, dalam beberapa kali pertandingan, Ferrari ini tidak masuk dalam bahkan skuadnya Bayangkara. Ini bagaimana memandangnya nih, Bung Labib? Ya, sudah 4 bulan ya berarti ya sejak sejak awal tahun Ferrari ini cedera ya, cedera yang cukup parah menurut saya juga bagi seorang pemain itu cedera lutut. Memang Ferrari ini kan salah satu back yang potensial yang dimiliki Indonesia satu angkatan dengan Kakang Rudianto ya kalau dari Persib Bandung gitu. Memang cukup dipertanyakan karena kalaupun dipanggil kondisinya apakah sudah fit? Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Betul. Kalau kita bicara pengalaman di eranya Sintayong sudah beberapa kali memang Ferrari dipanggil, bahkan sudah bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 waktu itu lawan Arab Saudi dia bermain. Main di main di Piala Asia U23 2024 bahkan jadi pemain inti saat itu bersama Komang Teguh dan juga Rizky Ridho, main di SEA Games juara bahkan. Dan saya memang kalau bicara pengalaman Ferrari memang luar biasa, baik potensial yang dimiliki Indonesia, postur juga cukup baik gitu sebagai seorang center back. Cuma memang saya cuma melihat kondisi apakah dia sudah fit. Kalau kita bicara touch, pemain bola memang butuh touch, butuh waktu gitu, apalagi abis cedera gitu. Kalau kita lihat touch-nya Ferrari sebelumnya, bagaimana kekuatannya, kondisinya, ya memang bagus kalau sebelum cedera. Tapi kan setelah cedera dan dia melakukan perawatan, operasi, rehabilitas dan sebagainya, recovery gitu, kita harus melihat, kita harus sadar apakah kondisi Ferrari seideal itu melakukan TC. Lanjut nih. Kalaupun dipanggil memang mungkin melihat kualitas dan juga historinya Ferrari sebelum 2026 ini memang cukup baik gitu, dari level junior, level senior dia sudah ada gitu, keluar masuk lah bahasanya. Tetapi memang yang saya tanyakan adalah kondisi Ferrari apakah sudah fit untuk mengikuti training camp, dan kalau sebenarnya belum fit 100% karena ada cedera lutut yang pernah ia derita, harusnya ada nama lain yang mungkin menurut saya lebih siap untuk menggantikan seorang Muhammad Ferrari. Tapi balik lagi, mungkin John Hartman juga melihat based on national pool talent ya, karena kalau kita lihat ketika John Hartman datang kan berarti coach John Hartman belum pernah nonton Muhammad Ferrari nih. Gitu. Kalau Ferrari cedera di bulan Januari, John Hartman datang di sekitar bulan Januari 2026 gitu. Jadi ya mungkin John Hartman belum lihat, tapi mungkin melihat dari database dan histori Ferrari yang memang keluar masuk di timnas senior dan timnas junior gitu. Nah, tadi selain Ferrari, untuk daftar 23 nama yang dipanggil oleh Coach John Hartman nih, ada satu yang rame banget disorot nih, Bung Labib. Itu ada nama Marcelino Ferdinand. Akankah ini Marcelino ikut ke dalam TC dan dalam kondisi fit juga? Karena memang kan dia masih kesulitan dapat jam bermain juga ya, dan baru cedera nih, Bung Labib. Iya, habis pulih dari cedera, dia sudah latihan kembali bersama. Bahkan setelah awal dia bisa bermain kembali setelah pulih dari cedera, kan dia sempat berlatih bersama Oxford lagi, tapi sekarang udah balik lagi ke AS Trenčín ya, klubnya dia di Liga Slovakia. Ya menurut saya mungkin ini kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan kondisi Ferrari saat ini, kalau menurut saya. Tetapi ini juga bisa menjadi kesempatan buat Marcelino Ferdinand, kesempatan yang sangat mahal, akhirnya mendapatkan pemanggilan lagi dari tim nasional. Jadi kalau buat saya, Marcelino Ferdinand harus all in di TC kali ini buat dia bisa masuk lagi. Karena Marcelino Ferdinand jatuhnya udah bukan yang di safety zone kayak Rizky Ridho atau Ethan gitu, tapi posisinya balik lagi ke pemain yang harus mengikuti training camp, mengikuti seleksi lagi, dan it's okay menurut saya, itu part of the game, part of football, karena juga sempat cedera panjang. Jadi ya ini kesempatan Ferdinand buat bounce back lagi bersama tim nasional Indonesia. Jadi kalau pemanggilan Marcelino Ferdinand saya masih respect, masih menghargai. Tinggal bagaimana Marcelino Ferdinand approaching terhadap pemanggilan ini aja sih. Bung Labib, ini kan nama-nama yang masuk ke TC sudah diketahui beberapa oleh publik. Menurut Bung Labib sendiri, dengan squad-squad yang masuk dalam TC-nya John Hartman ini, di sisi lain juga kita kan bergabung di grup A bersama ada Vietnam, ada Singapura. Menurut Bung Labib, nama-nama yang ada di TC ini apakah sudah memiliki skill yang oke apabila nanti bertemu dengan nama-nama negara ini? Apalagi harapannya bisa merebut gelar juara ya, Bung Labib, di Piala AFF ini ya. Untuk kali pertama ya, Untuk kali pertama. Dibebankan langsung ke John Hartman. Kali pertama.
Ya sepanjang saya nonton bola, timnas saya belum pernah melihat Indonesia juara kejuaraan regional ini ya. Jadi harus banget ya, tetap harus juara ya. Menurut saya, even satu kali pun tetap harus. Tapi kalau saya lihat apakah potensinya besar, potensi meledaknya besar sih mas. Saya tetap melihat potensi yang dimiliki oleh Coach John Hartman. Pemanggilannya juga dia coba mengkombinasikan pemain abroad kayak Marcelino Ferdinand yang dipanggil, terus pemain-pemain yang main di Super League yang punya minute play cukup banyak. Kalau kita lihat rata-rata kan ini pemain-pemain yang menjadi andalan di klubnya masing-masing ya, kayak Axel Runtukahu, lalu juga ada Egy Maulana, Ricky Kabuaya, Tom Hai juga, Arkan Fikri, Yance, Sadil bahkan dipanggil lagi. Lalu ada Fajar Fatur-Rahman, Ezi Buffon. Jadi menurut saya sih kalau saya pribadi apakah optimis akan sangat baik kalau ada playing abroad yang bisa bergabung seperti misalnya Dan James, seperti Kelvin atau Jay Inces, tapi nggak memaksakan dengan kondisi yang ada, karena mereka juga pasti punya punya perjanjian dengan klub, libur sampai kapan, harus balik lagi buat TC dengan klub sampai kapan, apalagi ini pertandingan kan dimulai Juli akan berakhir September, jadi mungkin September sih, Agustus. Jadi kemungkinan besar sih mungkin backbone-nya atau core-nya adalah pemain-pemain yang bermain di Super League. Dan saya cukup optimis dengan squad yang ada. Yang penting kondisinya jangan pada cedera aja sih. Jadi John Hartman bisa meramu racikan yang terbaik buat timnas nantinya. Nah, Bung Labib, ini dari sebelum Piala AFF bergulir kan TC-nya direncanakan bergulir pada 26 sampai 30 Mei. Dan sebelum Piala AFF ada FIFA Matchday dulu nih yang akan dilakoni timnas Indonesia. Ada nggak sih Bung Labib kemungkinan dari 23 nama ini nantinya masuk menembus skuad untuk FIFA Matchday kita nih nanti? Oh, ya bisa pastinya. Nah, kalau bisa siapa aja nih kira-kira menurut Bung Labib kalau prediksi Bung Labib? Karena objektif utamanya Coach John Hartman kan kejuaraan resmi ya. Berbeda dengan FIFA Series yang berlangsung bulan Maret lalu. Kalau itu kan cuma lebih dibilang friendly cup apa friendly turnamen doang. Kalau besok kan piala resminya gitu. Iya, mulai dari regional dulu, dan saya melihat beberapa nama yang cukup bisa ke timnas. Mungkin untuk penjaga gawang mungkin ada Nadeo bisa menjadi salah satu pilar di FIFA Matchday. Lalu juga saya melihat ada Yance Sayuri juga bisa, Tom Hai juga demikian, Egy, Ricky, Marcelino, dan semoga Axel Runtukahu bisa menjadi satu dari beberapa nama untuk menambah lini depan tim nasional Indonesia juga, Mbak. Baik. Tapi untuk Tom Hai masih ada larangan bermain ya untuk di FIFA Matchday ya. Berarti 2 game lagi ya? Iya, Bung Labib ya. Ya mungkin 2 game lagi, jadi ya mungkin fokusnya Tom Hai ya Piala AFF, ya mungkin ngelepas FIFA Matchday ya buat AFF. Jadi ya selain Tom Hai ada yang tadi saya sebutkan cukup layak untuk dipanggil ke tim nasional Indonesia buat FIFA Matchday. Saya juga kangen dengan Sadil Ramdhani tentunya, semoga dia juga bisa bounce back lagi. Kita tahu sempat menjadi andalan timnas Indonesia sejak usia muda, jadi ya dengan pengalaman yang ia miliki sih dia juga cukup layak untuk bela timnas kembali gitu. Baik. Nah, Bung Labib, di FIFA Matchday kita juga akan ngelawan ada satu lawan ya, Mas Tom yang ketahuan ya. Ada namanya Oman. Betul. Ini kalau peluang sendiri ngelawan Oman nanti gimana menurut Bung Labib nih? Ya, kalau lawan tim Timur Tengah selalu challenging, selalu struggling, selalu punya tantangan yang berbeda, bagaikan petualangan. Jadi kalau saya sih sebanyak-banyaknya Coach John Hartman memanfaatkan setiap FIFA Matchday yang ia hadapi kalau menurut saya. Jadi kalau kita bicara peluang menang atau kalah ya kita pasti berharapnya menang ya. Tapi lebih dari itu, semoga Coach John Hartman punya the winning team yang ia bisa gunakan, the winning team yang bisa ia asah terus-menerus buat tim nasional Indonesia. Karena yang paling utama dari semuanya adalah Coach John Hartman punya yang namanya formula. Yang penting Coach John Hartman punya yang namanya pakem buat tim nasional Indonesia. Siapapun yang main nggak akan masalah kalau Coach John Hartman punya pakemnya, punya sistem yang ia coba bawa buat tim nasional Indonesia. Jadi nanti pemain yang main ya main berdasarkan sistem yang ia anut. Jadi siapapun yang main ya
akan fit dengan sistemnya John Herdman. Yang penting pakemnya dulu aja, coba John Herdman maksimalin, coba coach John Herdman optimalin, biar bisa menjadi pakem utama tim nasional Indonesia di setiap kejuaraan atau di setiap pertandingan ya Mbak. Nah, tapi Bung Labib, ini kan kalau melihat dari komposisi di grup A dan juga nantinya siapa yang akan menjadi final lawan Indonesia, menurut Bung Labib dengan kocokan 23 nama yang ada di TC dan juga pemain yang sudah ada sekarang yang sudah masuk dalam kantongnya John Herdman, apakah menurut Bung Labib realistis apabila kita memasang target Indonesia memenangkan AFF atau Asian Championship 2026 ini, dan seberapa besar kepentingan kita, seberapa penting pertandingan melawan Oman nanti harus dimenangkan oleh Indonesia? Iya, kalau menurut saya kan penting atau nggak pentingnya, yang paling utama adalah balik lagi Coach John Herdman punya skuad yang mumpuni gitu untuk menghadapi Asian Championship. Anggap lawan Oman ini adalah bagian dari atau bagian dari uji cobanya gitu untuk Coach John Herdman. Jadi menurut saya pentingnya dari Coach John Herdman menghadapi FIFA Matchday sebelum Asian Championship adalah bicara preparation atau persiapan, dan harus Coach John Herdman harus menyiapkan tim dengan sangat baik. Bagaimana ini kesempatan juga bagaimana Coach John Herdman menyiapkan tim ini sudah siap apa belum untuk Asian Championship. Kalau kita bicara optimis ya pastinya sebagai fans dari tim nasional Indonesia kita harus selalu optimis, apalagi ini another chance buat Indonesia untuk mengunlock kesempatan menjadi juara di Asian Championship untuk kali pertama. Jadi ini saling berkesinambungan antara persiapan di FIFA Matchday dan nantinya untuk Asian Championship, Mas. Jadi menurut saya semuanya sangat penting, semuanya sangat berharga. Jadi Coach John Herdman harus selalu bisa memaksimalkan kesempatan ketika dari seleksi atau TC, lalu juga ketika ada FIFA Matchday juga, dan ketika nanti final testnya di Asian Championship 2026. Nah, Bung Labib, ini bergeser dikit kayak dari timnas Indonesia nih. Dari tadi Mas Tom udah menyimpan pertanyaan. Nanti malam ada laga seru di Liga Champion nih, ada Arsenal versus Atletico yang ini banyak prediksi yang bilang kayaknya Atletico bisa menang. Tapi Arsenal padahal lagi bersaing juga masih di Premier League nih. Kalau prediksi Bung Labib, skor gimana Bung Labib nanti malam Bung Labib? Kalau ngelihat Atletico yang kita tahu dengan El Cholo Simeone ini selalu mengandalkan permainan pragmatis atau bisa banget bermain defense 90 menit dengan mengandalkan transisi serangan balik sih, peluang Atletico buat menang ada. Tetapi Arsenal di bawah Arteta ini kan ya kita coba kesampingkan dengan drama-drama yang ada di luar lapangan ya. Drama-drama di luar lapangan jangan kita bawa ke dalam lapangan, tapi Arteta menurut saya tetap mumpuni, punya kesempatan buat membawa Arsenal ke semifinal. Mungkin di leg pertama akan menjadi milik Atletico terlebih dahulu, tapi Arteta akan revenge di leg kedua ketika main di Emirates. Wah, menarik ini. Ini kalau di kubu sebelahnya siapa nih kira-kira yang lolos ke final nih, Bung Labib? Belum ketahuan tuh, dua-duanya pesta gol ya. Tapi banyak yang bilang juga kan PSG Bayern Munchen ini harusnya main di final ya. Saya sih. Betul. Tapi memang biasanya ya Mbak, biasanya klub yang udah tampil mati-matian di semifinal anti klimaks biasanya di final. Berarti bisa jadi juaranya malah Arsenal di musim ini. Antara Arsenal atau Atletico, karena menurut saya FC Bayern sama PSG udah all in di laga semifinal. Apalagi ketemunya dua leg kan, atau dua laga gitu. Di laga kedua di Bavarian Football Stadium atau di Allianz Allianz itu pasti, di Allianz Arena itu pasti bakal lebih gila lagi. Pasti jual beli serangan itu bakal lebih capek lagi. Jadi menurut saya mental PSG sama Bayern ini bakal habisnya di semifinal. Feeling saya, karena kita ingat waktu Inter 2025 mereka gila-gila Barcelona di semifinal, pas di final mereka habis tenaga lawan PSG kan. Benar. Betul sekali. Ini jadi prediksi menarik ya. Ini kan itu prediksi, itu bagian dari sepak bola. Betul. Mostly seperti itu, tapi semoga PSG sama Bayern siapapun yang ke final bisa menampilkan permainan yang sama di semifinal. Itu yang paling utama. Betul.
Baiklah Bung Labib, terima kasih Betul. obrolannya hari ini Yes. ngomongin tentang Oke. ASEAN Championship dan Sama-sama, sedikit Mas tadi Tom. ngomongin. Oh ya siap. Terima kasih Bung banyak, Labib. Bung Sehat-sehat terus. Labib. Salam buat olahraga Indonesia. Sama-sama. Selamat pagi. Ya apalagi semalam kita melihat 5-4 kok bisa ya. Bener-bener Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.